COVID ini kayak penyakit biasa gitu. Di kampung-kampung, di desa-desa ya bilangnya ini pilek, besok juga sembuh. Ngeri, gue inget-inget kejadian sekarang. Apa tuh? Bungkus. Aduh, bungkus Pak. Teman-teman, balik lagi di channel kami Ngobrol Channel, edisi Ngobrol Santuy. Dan hari ini kita kedatangan dua orang dari Kahyangan, jadi dua bidadari yang selendangnya hilang. Jadi saya amankan agar dia mau berbicara di apa sih. Tapi di sini, gua kali ini ditemenin sama salah satu mantan tamu yang kini menjadi host karena dia punya cita-cita jadi host gitu ya. Ya kita kasih kesempatan untuk berkreasi. Jangan gitu. Jadi sebenarnya tugas saya di sini cuma menemani host kita yang grogi. Konon katanya kalau bintang tamunya perempuan dia grogi. Iya, jadi saya jadi co-host sudah kayak insum aja ini lama-lama channel YouTube ya ada co-hostnya. Nah jadi gue emang tahu sendiri lah, gue pemalu orangnya. Iya. Apalagi sama perempuan ini kan gue pemalu. Ntar ini harus ada stiker SpongeBob yang ngecap gitu ya. Baca. Gue emang gue pemalu. Jadi emang ya sebagai seorang laki itu kan pasti malu lah dengan perempuan. Jadi lo harus maklum. Oke. Oh iya, ini gue lupa perkenalkan tamu kita sampai lupa. Malah sendiri ya. Ini tamu kita ini ada seorang bidan di Jakarta. Iya, halo. Selatan, Jaksel. Jaksel. Jadi puskesmasnya beda gak? Jaksel sama puskesmas di Jakarta yang mana? Bedanya pakai wicis aja sih. Di dan Jaksel tuh gitu yang ngomongin juga. Ya, dia namanya ini Lia. Lia panggilannya, nama lengkapnya Yudana Fidan. Ntar lu bisa cek Instagramnya, lu kepoin aja. Cuman sebenarnya nggak ada foto mukanya dia sih. Kamu nggak riset sih sekarang? Nggak riset bagus sih. Riset, gue tadi bilang. Oh, riset. Apa namanya? Nggak ada foto mukanya dia. Iya. Jadi dia emang sosok misterius gitu. Padahal ada loh. Ada ya? Ada. Oh, berarti gue yang kurang. Nah, ya udah. Nanti riset lagi berarti. Jadi memang hari ini kita mencoba ngobrol-ngobrol santai tentang pengalaman dia nih di jadi bidan. Ini ternyata banyak banget cerita yang kadang-kadang udah masuk akal gitu. Iya. Tapi Kalau sebelum dia itu kan ya, pendek jadi nggak masuk. apaan pendek yang masuk itu apa maksudnya? Apa? Aduh. Minum dulu. Apa nih? Aduh, gue sampai masih pegang gelas. Saking bingungnya gitu. Fokus Pak. Iya. Lo yang Kita bilang mau tiba-tiba ngomongin- pendek gak masuk, gue langsung pendek gak masuk tuh apa coba? Kita mau Lo ngomong- apa pendek gak masuk bentar, gue harus yang klarifikasi dulu. Ya. Ya, ada kebingungan kan kalau pendek gak masuk. Ini kacau. Lanjut. Kita mau ngomongin apa nih? Ngomongin bidan. Yang jelas pertama pengalaman COVID. Aman kok. Sekarang kan ini masa-masa pandemi, bahkan setelah new normal katanya kan, tapi tambah banyak kasus. Makanya gue di sini nih pakai kalung. Oh, Kalung. Lu lihat nih. Enggak, ini beneran antivirus corona nih. oke. Asli buatan yang kemarin ramai diperbincangkan. Jadi ini produk Indonesia yang luar biasa karena bukan cuma komputer yang ada antivirusnya. Ternyata ini ada Juga ya. ini ada nih antivirus corona. Kenapa dia tidak mau beli ini? Gue aja nggak dikasih tuh dari kantor. Nah, itulah. Gue kira itu tadi kantong kecil lo gitu. Ini warnanya hijau lagi ya. Udah kayak Rina cuma tuning jatah. Om yang bikin. Apa? Mau nonton apa sih? Mau apa sih lo? Enggak, tapi emang ini loh, apa eukaliptus. Jadi buatnya itu kayak jamu. Nah ini beneran gak dapet nih yang temen-temen di puskesmas, padahal kan harusnya antivirus tuh harusnya melindungi yang di garda depan ya. Enggak sih. Enggak Ya, tahu kan saya. malah kamu yang dapet. Ini gue juga menjaga garda depan. Berbicara dengan seorang tenaga kesehatan yang berbau dengan virus-virus. Tapi memang ini antivirus corona sebenarnya juga tidak bukan nggak tahu ya. Tadi mau cerita pengalaman COVID. Nah kira-kira nih ada yang beda nggak sih Mbak? Pengalaman menjadi bidan sebelum dan sesudah pandemi, sebelum dan semasa pandemi. Jadi sebenarnya kalau untuk peran bidan sendiri di masa pandemi ini tuh kita dilibatkan langsung ke warga. Jadi misalnya kayak kemarin tuh baru ada swab massal ya. Jadi swab massal ke beberapa kelurahan yang memang kasusnya tuh tinggi gitu. Dan Jakarta ini tinggi. Jakarta yang paling tinggi di mana? Bayoran baru. Nah itu soalnya
senopati gitu. Bener, nggak pakai masker kan Iya. biasanya gitu. Nah, Nah, banyak loh zaman sekarang orang mengira ini COVID ini kayak penyakit biasa gitu. Di kampung-kampung, di desa-desa ya bilangnya ini pilek, besok juga sembuh. Iya, tinggal dikerokin ya. Iya. Padahal. padahal yang meninggal udah banyak kan. Tapi kayaknya nggak tahu ya, mungkin orang-orang ya itu tadi ada mikirnya itu konspirasi lah atau apalah, bahwa ini buatan orang-orang yang punya kepentingan gitu kan. Padahal ya kalau gue sih sebagai tenaga kesehatan ya gue lebih fokus gimana sih caranya supaya kita nggak tertular atau menularkan orang lain gitu. Dan gimana caranya supaya ya kita bisa ikut membantu untuk merawat si pasien-pasien COVID ini. Cuman kalau di puskesmas kan nggak langsung. Nggak langsung. Tapi ya, Jalannya nambah dong kalau gitu ya. Kalau kemarin gue lihat tuh pakaian ini loh, di pas gue ketemu. Iya, pakai gue sempat Hazmat. pakai hazmat yang biasa dipakai sama dokter sama perawat yang mungkin melakukan perujukan atau melakukan perawatan pasien COVID ya. Itu kemarin posisinya waktu gue lagi swab massal. Jadi, tapi kalau di bidan sih ada juga yang swab langsung ke pasien. Tapi kalau di puskes gue bidannya memang dilibatkan untuk validasi data sih, Pak. Validasi data. Validasi. Enggak, apa? Lu pakai apa berapa lama? Gerah gitu. Itu gue pakai dari jam 8 sampai jam 1. Berapa jam? 8 pagi. Iya, 8 jam. Ngapain? Hasilnya Siapa tahu sih malam. 8 malam dia, Bu. Iya, 24 jam. Siapa tahu. 24 jam. Ya kan, 5 jam. salah. 5 jam tuh udah Panas ya? Udah banget ya. mau ngomong, mau minum dia gue nggak bisa minum sama sekali Karena dia. harus lepas. Jadi kayak puasa aja sih jatuh tuh. Dan itu udah keringnya tuh udah ngucur, makanya sampai Berarti sebenarnya lu tambah ini dong ya buat diet bisa lah ya? bisa sih, bisa. Oh, enggak. Lu kayak perlu tuh. Wah, body shaming. Ya ini nih, contoh orang-orang patriarki yang saya bilang kemarin. Gak bercanda. Jadi karena ini udah kayak gini pengorbanannya masih aja ada yang bilang corona konspirasi ya. Nah, itu dia. Dan ada yang gak pakai masker gitu. Padahal pakai masker kan Salah satu cara untuk tambah proteksi. sederhana nih masker. Makanya emang sebenarnya yang paling bener tuh anggaplah diri kita tuh sebagai seseorang yang udah tertular gitu. Jadi kita tidak ketularan lagi atau tidak menularkan gitu. Enggak, Yang bisa. tapi lu pernah gak misalnya ketemu pasien yang itu ternyata positif COVID, terus perasaannya gimana? Pak, anjir, itu apa? Oh, pernah sih sama temen kantor. Kita takut ini. Banget kita ya. Tapi maksudnya kan gak kontak erat, cuma pernah sempet kayak papasan. Ya untungnya kan pakai masker kan. Dia positif ternyata. Positif gitu. Kamu tau positifnya? Ya karena kan di kantor di di swab, karena emang ada swab masal yang berkala. Kemarin terakhir itu April, baru Juli alhamdulillah untung gue swabnya negatif. Mendekat lagi kita. Iya man. Nah sempet kayak ya biasanya kalau udah kita kontak ternyata dia positif tuh kayak apa ya, psikosomatis baru ngerasa aduh tenggorokan gue gatel. Psikosomatis tuh jadi kayak ngerasa sesuatu apa di dalam diri kita tuh ada penyakit. Itu gue pernah pas awal-awal. Nah, Pas zaman-zaman main hook dikabarin positif. Kan bos gue, bukan bos gue, apa namanya? Ya pokoknya gitulah. Lanjut lah, gue jadi kayak dikit-dikit sesak napas. Iya. mikir langsung ke situ. Makanya gue pernah nanya lu kan waktu itu. Kenapa? Oh juga tuh waktu di pesawat lagi ini udah pulang tuh kayak tiba-tiba gue gatel tenggorokan. Gue kurang minum doang. Nah itu Ini karena ngomongin ini bidan kan ya, kan dengar COVID tuh gara-gara COVID angka kelahiran meningkat. Waduh, Meningkat. baby boom ya. Iya, jadi apakah itu mitos atau fakta? Enggak, gue jadi masuk akal tadi, jadi cuma ngomong Pendek-pendek. pendek itu masing-masing angka kelahiran. Oke. Saya sebagai kelas berusaha membantu kan biar tetap sesuai jalur. Nah. Ngomongin bidan, tugas bidan apa? Membantu bayi-bayi ninja meluncur ke bumi manusia. Oke, boleh. Itu. Benar. Baby Gua boom. maklumin. Baby booming ya, jadi emang Oh, ada istilahnya baby booming. baby Temennya boom baby sih, boomer. baby boom. Beda ya, beda sama baby boomer. Baby boom. Jadi emang apa? Karena mungkin ayah-ayah para pekerjanya itu dirumahkan ya kan, terus WFH.
ya udah. Semangat amat. Tadi ngecengin. Tahu Pak. Sekarang dia deket semangat. Jadi ya mungkin ya itu dimanfaatkan sama mereka sebagai suami istri. Dan ya ngapain lagi gitu maksudnya di rumah. Bisa aja kan ngaji, Ya, pelihara ikan ya. Ikan gini Ya, ya. tapi kan abis ngaji ada ya gitu kan. Tapi benar itu kayak jadi makin banyak orang Angka kehamilan. Di tempat lu sendiri ada? Kalau yang kehamilan sih karena dibatasin ya pasien jadi nggak terlalu. Cuma memang dalam 1 minggu tuh lumayan juga pasien banyaknya. Lebih Maksudnya dari pasien hari-hari baru ya, sebelum lain ya? pasien baru Dibanding sebelum selama pandemi. Dibanding sama sebelum pandemi. Iya, Banyak ya banyak kelahiran. pasien barunya. Waduh. Maksudnya iya kan Tapi kalau bagus lah tandanya semakin banyak cerita juga. Iya. Bagus untuk negara juga ya. Iya. Berarti kan nanti Ada penggantinya generasi di masa masa depan ya? bangsa. Hati-hati terjamin. karena banyak penduduk itu kan belum tentu juga apa namanya bisa mengobati. Tapi- Kenapa itu Thanos mengurangi penduduk? Karena banyak sekali orang-orang yang menganggap konspirasi itu penyakit. Jadi memang Belum harus- pada tobat dah. Jepang tapi kebanyakan generasi tuanya mending banyakan yang muda. Iya juga sih ya. ya. Stop usia produktif. Yes. Tapi produktif itu harus dimanfaatkan benar-benar. Jangan produktif ini ngoceh di medsos terusnya bilang ini konspirasi. Nah, ini iya, nggak ini, produktif. Ini yang harus Thanos turun ke Indonesia. Thanos. Iya. Lenyap aja kalian seperti itu ya. Iya. Balik. Jadi benar ya? Banyak Iya, gitu ya? minggu emang di kemarin kan sempat di berita juga angka kehamilan ya kalau nggak salah angka kehamilan tuh naik berapa persen gitu lebih dari 100% sih. Itu Lebih luar dari 100% bos. Iya itu luar Buset. biasa dong. Program kami gagal. Pak Hasto Wardoyo ada sebagai ketua BKKBN. Kenapa dia tidak muncul? Mari muncul Pak. Mari muncul. Itu makanya harusnya sejalan sih dengan KB-nya juga gitu. Mungkin itu tadi abis udah di rumah, aduh apa ya udahlah mau lepas KB mungkin dia mau program punya anak. Tapi ya tidak apa-apa lah karena emang esensi hidup itu kan cinta lagi kan jadi tidak apa-apa lah. Selama ada pasangan sahnya lah. Tawan bucin-bucin nih. Yang bucin siapa? Jangan ngomongin cinta semangat. Dari tadi lo ngikutin dari tadi. Bahkan cuma coba mengikuti ritme lo omongan lo. Tadi pertama kamu bilang Gitu. gitu loh ya. Oke tadi itu kan soal COVID. Ada gak sih maksudnya selain COVID ini? Oke tadi soal COVID udah. Ternyata banyak potret-potret orang yang Terus kerja masih nambah, kerja nambah, kemudian ada fenomena Iya. tambah baby booming. selain baby boom. Kalau masukin foto terbaik gitu ya. Iya. Ini lucu. Tuh kan? Tuh udah ngebet kayaknya emang. Punya lah, Wiswayai. Oh, undangan loh. Apalagi nih? Lu ada gak selama sebelum COVID atau sesudah COVID ya? Kan selama menjadi bidan. Selama menjadi bidan, kan gue pernah dengar cerita-cerita itu yang lucu. Aku nggak pernah dengar, jadi ngomongnya ke aku aja ya. Gak pernah dengar ya? Kadang-kadang kan ada cerita-cerita lucu banget misalnya ada ya, lu kan bidan kan hubungannya persalinan detail ya? Iya. Ya kan? Kehamilan Dan proses proses untuk hamil, ada proses selama hamil, gitu kan? Bahkan setelah melahirkan juga kan. Iya. Nah tapi yang gue penasaran ini kan banyak katanya ada yang orang-orang nggak ngerti jadi kan cara buat buat baby. itu ada pernah gak lu melayani satu pasien gitu kan yang curhat kok saya nggak hamil ya? Ternyata bukan masalah kesuburan atau masalah apa tapi permasalahan metode yang dia gunakan salah. Spesifik pertanyaannya ya. Gue juga sempat pernah baca juga sih dan pernah juga nemu pasien yang ya maksudnya berhubungannya sorry ya bukan lewat yang seharusnya gitu. Iya. Jadi ya makanya ya Patut kan denger. bukan emang sebenarnya dia tahu gitu tapi tahu berhubungannya tuh gimana cuma ternyata Ada bukan yang pada gitu. tempatnya gitu. Nah kenapa? Masih bukan pada tempatnya itu? Gak Mungkin apa-apa ini dia- kan udah pada dewasa lah. Itu tadi mungkin kurang eksplorasi. Bisa jadi kan? Terus yang Dia kayak nggak gitu. tahu anatomi tubuhnya sendiri gimana, terus harusnya kalau pertemuan antara sperm dengan ovum itu gimana gitu kan? Yang kayak gitu. Karena gimana- masih ada juga gimana sih. cara ngasih taunya, Mbak? Ya kalau kayak gitu ya karena udah terjadi ya. Enggak maksudnya awkward bingung gak sih? Iya, Mbak tuh salah. Itu kan enggak enak ya. Mungkin kalau itu ya paling dikasih tahu bahwa
ya sebenarnya namanya berhubungan seksual ya, berarti kan penis ketemu vagina harusnya gitu. Vulgar banget gak ini? Ini kita edukasi seks itu penting. iya Penting, betul. penting. Nah itu tadi sudah, ini bukan hal tabu. Gue kayak Oh beneran, saya beneran. apa Beneran. Jadi ini kayaknya emang kalau misalnya selain jadi diplomat ya menurut gue atau selain jadi host, dia pakar ini juga menurut gue. Jadi dokter apa seksolog? Nama baik. dokter Boyke itu, tapi versi ceweknya gitu ya. Jangan dulu cocok jadi kayak gitu. Ini nih yang mutusi kalau bahasanya dia nih. Oh Mutusi, begini. ya. Ya kan kita memang harus membuka diri terhadap pengetahuan Itu ya, seluas-luasnya. itu ternyata pengetahuan bagus ya. Iya. Iya. Bener banget. Justru makanya sebenarnya kalau seks edukasi itu harusnya sudah diajarkan ke anak itu sejak dini. Dan Indonesia sampai sekarang belum terlalu full ya, dalam artian belum serius ya. Terus ya karena seks itu di Indonesia masih tabu. Iya. Tolong Pak Nadiem, Anda sebagai orang generasi muda, tolong dengarkan ini para pakar seksolog. Ini aja. Gitu. Jadi ya tolong direformasi lah sedikit. Apalagi pengalaman menariknya kak? Enggak tahu lu belum selesai. belum. Itu dia salah dalam metodenya itu tidak salah Banget di ya. Iya gimana? Iya. Apa dia nggak masukin pada tempatnya atau dia salah Dia apa keguling apa itu kemana? guling, waduh. Itu beda lagi ya Pak. Bisa. Iya jadi maksudnya masukinnya ke anusnya. Jadi kan ya tahu lah ya. Ya nggak ketemu lah jadinya. Keluar lagi. Pernah ngadepin pasien itu? Enggak sih diceritain. Ceritain teman lu yang Berarti ada ya. ada. Ternyata memang wah gila juga ya kalau misalnya Indonesia ini benar-benar jauh dari seks edukasi bisa kayak gitu semua. Gitu makanya itulah. Tetapi kalau misal bedakan seks edukasi dengan menonton video porno. Yes. Betul. Katanya video porno merusak otak itu bener. Iya, kalau jadi gini sebenarnya gini, kalau merusak itu kalau misalnya si individu ini, laki-laki atau perempuan ini menjadi ketergantungan. Jadi misalnya dia tidak Dengan menonton video. iya, jadi misalnya dia udah berhadapan sama manusia atau pasangannya, tapi dia tidak tertarik secara seksual atau tidak terangsang gitu ya. Nah, itu yang udah menjadi gangguan gitu. Tapi kalau kayaknya ya di Indonesia, katanya di Indonesia juga paling tinggi ya Konsumsinya ya. nah konsumsi porno nonton porno nah itu dia gitu sih. Oh gitu ya. Tapi apakah mungkin karena porno itu atau karena seks itu terlihat tabu di Indonesia? Bukan terlihat. Memang tabu ya. Masih Tabu itu yang membuat orang penasaran kita aja nonton video porno. Kalau kayak laki-laki kan itu mah udah biasa ya, tapi kalau perempuan yang nonton Jarang ya? video Perempuan porno ya ada tapi memang jarang dan di Lu pernah nonton nggak? pernah nggak sengaja Lu pasti pernah kalau lu yakin kan? pernah nggak sengaja nggak masalah kalau nonton ya nonton bukan untuk dikonsumsi setiap hari gitu kan tapi kan kayak gitu videonya. Dan mungkin itu juga tingginya karena itu tadi kan karena Dilarang-larang ya? iya karena kurangnya materi yang benar-benar ibaratnya efektif, efisien dan yang emang benar-benar tempat buat edukasi seks itu sendiri, makanya orang jadi eksplor sendiri dan akhirnya ke yang aneh-aneh ya itu Iya, takutnya eksplornya jadi nggak lurus gitu. Dia kemana-mana. Apalagi orang Indonesia kan kalau dilarang malah makin menjadi. Tadi. enggak. Kalau lagi kan boys will be boys. Kalau nonton gitu atau ngomongin seks itu kan hal yang biasa kan. Tapi kalau perempuan dilihatnya lu jorok banget sih, lu mesum banget sih gitu kan. Nggak proper, nggak pantas. Tapi gue pernah loh punya teman SMA kita dulu ya. Ada yang kolektor itu loh. Ngeri, gue inget-inget ngeri, inget-inget kejadian sekarang. Apa tuh? Bungkus. Aduh, bungkus Pak. Iya, mau dibungkus. Pernah mungkin dicat Pak? Aduh, aku polos nggak ngerti. Lu udah tau bilang bungkus, tahu lu pasti lu nggak Kamu mungkin. pasti nyari. Nggak mungkin, lu pasti nyari. Dan tadi kan udah nyambung nih, kamu pasti nyari. Iya itu, tapi itu akhirnya gue mau nyambung dikit ke masalah gilang bungkus nih. Gilang bungkus. Ya, ntar kalau misalnya durasi kepanjangan dipotong aja sih, cuman tadi itu gue nggak bayang loh ada orang Iya Pak. itu sama Fetis Pak. fetisnya kain orang. Jadi YouTube ya, dia kan ada tuh. Jadi setiap dia kumpulan ya, Ah. kumpulan chat itu. jadi dia setiap ada video YouTube cara memandikan apa cara membungkus jenazah, Nah, itu. dia komen. Itu modelnya siapa? Baciknya. Coba kalau udah jadi model ditanya lu pasti dikejar. Wah, nah terus
Ya karena mungkin ya yang ditanya itu yang merasa apa-apa. Ya dikasih tahu aja lah nama lengkapnya gitu. Ya, merasa bahaya ya. Enggak merasa bahaya orang apa sih gitu loh, kecuali kalau misalnya ada cewek, ya bukan cewek apa cowok yang mantap ya. Mantap bahasanya. Pokoknya Appealing tuh apalagi lo lebih susah lagi lah. appealing bener, menarik. Iya. Ini siapa Seksually namanya? atraktif. Baru. Lah ini orang dibungkusan loh. Ya juga fetish sih Nah, orang iya. beda-beda. Nah, Judit udah tahu nih cara. Kita jangan tanya ke dulu. Kayak ini cut aja. Iya, di situ apa dia? Ini nggak sih ketertarikan seksual pada suatu hal atau pola tertentu? Iya, jadi Pola ketertarikan gitu. bener, jadi kayak ke situ tuh Cocok. dia perilaku. Ya. Jadi dia merasa terangsang. Miss Wiki. Miss Wiki. Jadi dia merasa terangsang terhadap sesuatu yang dia lihat gitu. Jadi kayak tapi sifatnya kayak non living object gitu. Jadi non living. Oh, apa benda? Yes. Benda mati. Nah, non living. Oh, berarti kalau misalnya suka sama rambut pirang, kayak rambut hitam itu bukan fetish ya? Kalau suka sama rambut pirang, suka maksudnya? Maksudnya gue suka sama cewek. Oh, suka doang. Tapi Suka bukan rambut pendek, rambut panjang itu enggak ya? Oh, tapi bukan membangun Membangun rasa. birahi. Iya gitu. Oh, itu Maksud bukan. gue gini, kalau ketika lo ngeliat cewek pirang, terus tiba-tiba lo Nafsu. terangsang apa enggak gitu? Biasa aja. Nah kalau terangsang ya iya dia Oh. fetish gitu. Ya misalnya kayak Misalnya ada cowok-cowok biasanya merasa sangat tertarik sama cewek kalau misalnya cewek lagi kunci rambut gitu. Tapi kan Fetish kan? Iya itu. ada yang kayak Enggak, gitu. ya tertarik aja, tapi bukan Tertarik. sama. Enggak. Maksudnya ngeliat Beda keren. sih. Makanya kan banyak tuh iklan-iklan besar, ya kan? Iya. Kan karena ada bukti empirik. Iya sih, enggak sih, kalau lebih ke tertarik ke objeknya sih. Jadi kan Objeknya. tadi kan kain jari, Kain jari. kan kain jari, ya kan itu kan objek, ya kan. Nah, terus ada juga yang ke kaki, mungkin kaki pasangannya atau kaki siapapun. Makanya Sendal kayak gitu. ya beberapa chatnya si bungkus-bungkus, Iya. Gilang bungkus itu kan. Jempol kamu bagus. Nah, jempol kamu bagus kan. Oh. Itu berarti dia setiap melihat ada orang like di Facebook, nafsu Itu deh. bisa jadi. Like gitu. Iya. Itu kayak kaki aja dia Iya, komen iya, kan, iya. kaki kamu mulus ya, gitu Oh, kan. berarti dia punya permen kaki seberapa banyak di rumahnya. Kayak gitu. Jadi fetish itu sebenarnya macam-macam gitu. Nah kalau udah sampai fetishnya itu merugikan diri dia dan orang lain, Nah, itu itu gangguan namanya. Oh, gangguan. Iya, maksudnya sudah mengarah ke Ini si Gilang bungkus ini gangguan ini. Nah, dia- Gue sebenarnya punya saran buat lu pada buat menindang Gilang bungkus. Cari orangnya terus kita bungkus seperti itu. Gimana rasanya dibungkus gitu ya? Bungkus saja sih. Itu hukuman yang paling setimpal dan kita puas itu melihatnya seperti itu. Buat dia terbungkus ya. Iya, lu lihat bungkus ya bungkus. Gitu. Jadi memang sebenarnya fetish itu wajar kok. Itu kan seksual preferensi masing-masing. Jadi kecuali kalau itu udah kayak misalnya merugikan diri dan orang lain, plus misalnya dia bisa berhubungan seksual kalau ada alat perangsangnya kayak gitu tadi. Gitu. Itu masih wajar. Enggak gini, Itu jadi wajar. dia akan menjadi gangguan kalau dia nggak terangsang kalau nggak ada si objek fetishnya. Itu namanya berarti udah gangguan. Tapi kalau misalnya dia dalam kehidupan sehari-hari sama pasangannya masih bisa tanpa fetishnya itu ya berarti nggak Normal. masalah. Oh. Ini dipelajari semua nggak dalam selama Mbak mempelajari ilmu kebidanan atau kayak learning by experience? Oh, baik. Experience. Ya paling benar experience bekerja. Waduh. Soalnya kalau pengalaman di tempat bekerja gitu loh, bukan harus banyak sendiri bereksperimen. Learning by doing. Ya, enggak sih, enggak dapet. Kalau misalnya di kebidanan kan paling kayak ya apa namanya posisi-posisi paling kan posisi apa tuh? seks gitu. Posisi berban seks. Posisi Nah. berhubungan seks itu dapat gitu. Maksudnya kalau Yang paling baik. kalau fetish itu kan ranahnya udah kayak Psikologi ya. Lu udah tahu kan? Tapi lu diajari posisi berhubungan seks. Kalau Yang bagus itu seperti apa? Kan yang sebenarnya cocok di dokter Boyka tuh dia. Tadi itu yang membuat dia terangsang. Banget. Waduh, Enggak. Gini loh, mumpung ada bidan. Dia kan dapat ilmunya ini valid. Betul. Daripada lu yang ngomong, orang curiga. Lah ini kok dia tahu banget ya. Lu baca buku apa nih? Kama Sutra gitu. Kita riset sebelum diundang. Iya. Gimana Mbak? Kalau waktu dulu sih direct gitu enggak ya, tapi dosen sih waktu itu dosen
Objin, dia dokter Objin, dia obstetrik dan ginekologi. Dia yang Kandungan ya bener. Kandungan gitu. Jadi ngajarin maksudnya sekilas aja gitu. Gue lebih sering-seringnya sama kakak kelas. Jadi kakak kelas gue nyuruh lu coba deh tonton film ini gitu. Oh jadi itu video-video yang memperhatikan posisi paling bagus. Enggak juga sih, bukan posisi paling bagus sih, tapi ini loh ya variasi. Lo harus tahu seks edukasi tuh kayak gini. Variasi-variasi gitu ya. Iya, jadi kayak gue, oh iya ini Kan itu nama-namanya macam-macam tuh ada. Macam-macam. Misalnya apa tuh? Kuning Nyendok ya. Iya, miring gitu ya. Spoon, terus udah gitu misionaris atau woman on top, tapi yang biasa kan kita taunya what atau misionaris itu banyak banget namanya. Ini juga penting banget buat gitu. Tahu resikonya juga nggak sih? Kenapa kalau ada yang resiko tinggi gitu-gitu ya? Posisi yang berbahaya buat either cewek atau cowoknya. Kalau posisi yang berbahaya enggak sih. Kecuali dia berhubungan di pinggir gedung gitu kan, di atas ya. Berbahaya gak sih? Berbahaya itu biasanya di pinggir rel kereta tuh ya. Kan banyak lokalisasi di pinggir rel kereta. Banyak. Coba salah satu pertanyaan ini buat lu pikirkan. Kenapa lokalisasi di Indonesia itu selalu di pinggir rel kereta? Kenapa? Coba, kamu itu kalau tahu silahkan komen. Gue kira lu tahu kan? Coba lu tahu gak Dit? Quiz. Lu tahu gak Dit? Kenapa? Mungkin kalau apa ya? Kenapa? Coba lu lihat beberapa daerah itu pasti di pinggir rel kereta. Apa di Bandung, di Jakarta, Jogja, Surabaya. Open space. Murah kan? Gue yang jawab, coba tinggal buang ke rel. Nanti gue jawab nih di komen loh. Cari dulu ya. Kalau nyebelin tinggal buang di rel. Nyebelin apa? Aduh, ini serem banget. Nyebelin. Oh, kayak gue jadi inget deh tuh. Kasus yang di Alfi Sahari ini. Yang ditakut. Oh iya, itu. Cetek. Nah, itu. Mana dia bilang? Dia bilang, Bau. maaf. Ngeng.